Saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Karena kita punya beberapa catatan, maaf saya punya beberapa catatan yang memang sangat bersinggungan keras latar belakang Muhaimin, begitu juga dengan latar belakang partainya yang memang nggak sejalan dengan apa yang kita perjuangkan. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Ya, pasca acara deklarasi Anies Baswedan dan Caimin sebagai capres dan cawapres di Surabaya beberapa hari yang lalu, ternyata hal itu membuat pendukung Anies Baswedan tidak terima, kecewa dan marah-marah. Nah, salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah atas keputusan Anies Baswedan itu adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Ya, pasti sudah pada tahu kan siapa Novel Bamukmin ini? Jadi ya, Novel Bamukmin ini tidak terima ketika Anies Baswedan memilih Caimin sebagai wakilnya. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah Caimin ini dianggap bukan sebagai representasi ulama dan PKB itu adalah partai yang mendukung penista agama. Ngeri sekali kan? Bahkan ya, Novel Bamukmin juga mengatakan bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres justru akan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Begitu katanya. Ya, jujur saja ya, kalau bicara soal nama Novel Bamukmin, rasa-rasanya saya jadi pengen ketawa. Ya, memang kasihan sekali kalau dilihat Novel Bamukmin ini. Kita semua tahu bahwa dia selama ini sudah berharap begitu besar agar bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Tapi faktanya yang terjadi apa? Semua harapan itu pun sirna. Ya, ternyata Anies Baswedan ini jauh lebih memilih Caimin sebagai cawapresnya ketimbang dengan memilih Novel Bamukmin yang ngakunya didukung oleh para ulama dan 130 juta umat. Luar biasa sekali kan? Coba bayangkan saja, 130 juta umat. Ini bukan sedikit, bos. Lawang Pak Jokowi saja kemarin itu cuma didukung sekitar 85 juta orang. Lah ini Novel Bamukmin kok bisa-bisanya didukung sampai 130 juta umat coba. Luar biasa sekali kan. Nah, pertanyaannya adalah umat dari mana 130 juta itu? Padahal setahu saya ya, Laskar 212 pun tidak sebanyak itu jumlahnya. Jadi umat dari mana sebanyak itu coba? Bahkan ya, dalam pengakuannya, Novel Bamukmin ini juga pernah mengatakan, saya terpanggil wajib jihad konstitusional menyelamatkan bangsa yang sudah di ujung kehancuran oleh penjajahan gaya baru. Dan jihad konstitusional ini sudah didengungkan oleh Imam Besar Habib Rizik sejak tahun 2019. Begitu katanya. Ya, memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini. Entah apa yang membuat dirinya sehingga sangat pede untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Ya, kalau boleh saran, setidaknya ya, kalau ingin menjadi cawapres, tolong supaya giginya itu ditambal terlebih dahulu. Dan bicara soal acara deklarasi di Surabaya kemarin itu ya, tentu kita masih ingat ada kejadian lucu yang menurut saya sangat menarik untuk diceritakan. Ya, sekarang gimana nggak lucu coba ketika acara deklarasi Anies dan Caimin berlangsung di Hotel Majapahit. Tiba-tiba ya, di seberang hotel tersebut ada yang menyanyikan lagu dukungan kepada sosok Ganjar Pranowo. Lah ini kan lucu sekali kalau menurut saya. Ya, coba bayangkan saja mereka lagi senang-senang ngumpul di acara deklarasi Anies Muhaimin Iskandar atau bisa disingkat dengan AMIS. Nah, tapi tiba-tiba di luar ada yang menyanyikan lagu dukungan kepada Ganjar coba. Lah ini kan menyakitkan sekali, bener gak? Ya, mungkin inilah akibatnya kalau salah menentukan lokasi deklarasi. Padahal mereka itu kan sudah tahu bahwa Surabaya itu adalah kandangnya banteng. Tapi mengapa mereka ini masih nekat untuk mengadakan acara deklarasi di Surabaya? Kan itu pertanyaannya. Apakah jangan-jangan semua itu sengaja untuk memprovokasi warga Surabaya?
Atau jangan-jangan itu juga bagian dari memprovokasi PDI Perjuangan? Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Luar biasa sekali kan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin inilah yang dinamakan salah masuk kandang. Jadi kalau ada musang berbulu domba berani masuk ke kandangnya banteng, maka mereka juga harus siap untuk menerima konsekuensinya. Nah, termasuk konsekuensi akan diseruduk oleh pasukan banteng. Bahkan ya, ketika Anies dan Caimin mencoba untuk menyapa warga Surabaya, gak taunya malah dibalas oleh warga Surabaya dengan teriakan, "Ganjar Presiden, Ganjar Presiden." Begitulah teriakan di luar sana. Lah, ini kan menyakitkan sekali, bener gak? Nah, terkait dengan viralnya video sekelompok massa yang memberikan dukungan kepada sosok Ganjar Pranowo, maka ada juga beberapa pendukung Anies Baswedan yang melakukan framing. Jadi ya, mereka ini membuat framing melalui media sosial bahwa seakan-akan apa yang dilakukan oleh pendukung Ganjar itu tidak bermoral, provokatif, dan lain-lain. Jadi pada intinya mereka ini tidak terima atas apa yang dilakukan oleh pendukung Ganjar Pranowo saat itu. Lah, ini kan jadinya aneh sekali kalau menurut saya. Dan melalui video kali ini saya ingin bertanya kepada mereka yang menuduh bahwasannya apa yang dilakukan oleh pendukung Ganjar Pranowo itu adalah sebuah provokatif. Ya, sekarang begini, kalau mereka menuduh bahwa aksi itu adalah provokatif, lantas pertanyaannya adalah mengapa mereka melakukan aksi deklarasi di Surabaya? Padahal ya, kalau dilihat secara basis, Surabaya ini dikenal sebagai basis dari pendukung PDI Perjuangan. Dan hal itu bisa dilihat mulai dari Wali Kota Bambang Deha, kemudian Tri Risma, kemudian ada juga Wisnu Sakti Buwana, dan yang terakhir adalah Eri Cahyadi. Nah, dari semua nama-nama yang saya sebutkan itu, mereka semua itu adalah kader dari PDI Perjuangan. Jadi bisa dibilang Surabaya ini adalah kandang dari PDI Perjuangan. Makanya kalau ada musang berbulu domba yang berani mencoba-coba untuk masuk ke kandang banteng, artinya yang menjadi provokator itu adalah musangnya, bukan bantengnya. Kan itu logikanya, bener gak? Nah, menurut saya, apa yang dilakukan oleh teman-teman waktu itu hanya sebatas bernyanyi saja. Dan hal itu memang sudah sering dilakukan. Bukan hanya kali pertama itu saja. Bahkan ya, ketika mereka sedang bernyanyi, tidak ada sedikit pun atribut atau satu pun atribut kampanye atau bendera Nasdem yang dirusak oleh mereka. Ya, coba perhatikan saja, semua bendera Partai Nasdem yang dipasang itu masih berkibar di sepanjang trotoar Jalan Tunjungan. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada satupun bendera Nasdem yang dirusak. Nah, inilah yang dinamakan sebuah demokrasi. Jadi silakan saja kalau mau berbeda pilihan soal capres dan cawapres. Semuanya ini bebas untuk menentukan pilihan masing-masing. Dan yang perlu dicatat itu adalah jangan sampai karena perbedaan pilihan tersebut ya, kemudian menjadikan kita ini saling bentrok atau saling adu fisik. Nah, ini yang saya tidak setuju. Dan kemarin itu tidak ada bentrokan sama sekali. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.